Zaman COVID dulu orang senang maksiat, gak mau sholat. Saat kena COVID tiba-tiba mendadak taat. Ya, beres lagi, sudah sembuh, taatnya hilang, maksiatnya lagi jalan. Alhamdulillah. Coba fasilitas hidup yang lainnya oleh Allah, kenyamanan yang Allah fasilitaskan kepada kita. Andai Allah cabut kaki yang sehat, dicabut kekuatannya oleh Allah jadi tidak bisa berjalan. Tubuh yang kuat dicabut kekuatannya oleh Allah menjadi lumpuh. Kira-kira bagaimana kalau seperti itu? Apa baru mau sholat? Tapi sudah terlambat. Mau ke masjid, mau sholat, sujud, ruku yang benar, sudah tak mampu lagi. Jangankan seperti itu. Saya pernah menjumpai petugas Masjidil Haram. Petugas Masjidil Haram, dia tidak bisa ruku dan sujud selama 8 tahun. Petugas Masjidil Haram tidak bisa ruku dan sujud selama 8 tahun. Kerja di Masjidil Haram, ngangkutin karpet, gulungan karpet yang besar, ngangkatin galon air zam-zam yang berat itu bisa, tapi gak bisa ruku, gak bisa sujud. Kerjanya di dalam Masjidil Haram, sedih gak tuh? Lalu kemudian kalau dia punya istri, gimana? Apalagi katanya istrinya 2, yang satu orang Kalimantan. Obrolan itu ada kalimat yang dia ungkapkan bahwa salah satunya dari Kalimantan. Jangan-jangan ada di sini istrinya. Delapan tahun. Kami ini selesai tahallul waktu itu. Selesai tahallul tahun berapa saya lupa. Jadi dari tempat sa'i dari Mas'ah itu kita masuk lagi ke Masjidil Haram. Karena tempat sa'i itu kan area Masjidil Haram sekarang. Kita masuk lagi ke area Masjidil Haram. Nah, karena kagok bentar lagi asar kalau nggak salah. Lalu kemudian petugas masjid itu bertanya, Indonesia? Ya, Indonesia. Bisa obatin saya kalau bahasa kita mah, ya kalau bahasa Indonesia bisa obatin saya. Kenapa? Saya tidak bisa ruku dan sujud selama 8 tahun. Hah? Tapi kerja di sini, saya kerja biasa. Saya angkat kalau bahasa Indonesianya, kalau pakai bahasa Arab mau angkat di mana? Saya bisa angkat gulungan karpet, saya angkat galon air zam-zam. Tapi saya tidak bisa ruku dan sujud selama 8 tahun. Jadi gimana sholatnya? Duduk di kursi, duduk kan gitu. Setiap sholat 8 tahun lamanya. Kemudian, baik saya coba. Kami ini masih menggunakan pakaian ihram. Saya pakai ihramnya kan laki-laki 2 helai kain, tidak berjahit. Orang pakai sempak loh. Ya, nggak pakai sempak, sumpek, nggak pakai itu celana dalam. Coba 2 helai kain saja. Aduh, ini gimana? Oke, bismillah. Saya niat nolong orang kasihan. Duduk. Aduh, saya agak susah. Oke, ditolong, ya, dibayang sama 2 orang kanan kiri. Suruh duduk. Kesakitan dia duduk di bawah di lantai. Duduk. Selonjorin kakinya. Kesakitan. Tapi tetap dia maksakan diri karena yakin percaya orang Indonesia itu sakti. Beli paku di sini 1 kilo sampai ke sana tanpa pakai JNE. Udah ada di perut orang 1 kilo. Ini beneran nih, ya. Hamdul apa? Tahaddus bin ni'man, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pernah dulu ada jamaah yang istrinya hamil, ya. Minta tolong, ya, alhamdulillah keluar paku rarong, paku kecil-kecil, paku
Itu hampir seperti seperempat kresek, seperempat kresek kecil. Terakhir paku beton. Pada saat di doa, itu istrinya loh hamil. Kondisi hamil kan keluar bukan bayi, yang keluar di mulutnya adalah paku. Tapi alhamdulillah selamat. Ketika sudah selamat sembuh, dia nggak ngaji lagi. Alhamdulillah rabbil alamin. Memang kalau yang begitu harus kena santet terus menerus, biar ngaji terus. Lalu yang tadi petugas Masjidil Haram, ketika sudah semenjuran dalam kondisi menahan sakit, duduk di bawah di lantai, saya duduk di belakangnya. Kondisi duduk di lantai, kemudian saya gunakan dengkul saya untuk menahan punggungnya, bagian punggung, bagian pinggangnya, dan saya bilang tangannya ke belakang sini. Saya angkat badannya. Untung kain ihram saya tidak terbuka. Kalau terbuka, masya Allah, tabarakallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya takut guru saya malah pergi tohak. Ya Allah, saya angkat tubuh orang tersebut besar, tinggi besar. Ya. Saya angkat tubuh orang tersebut langsung dia menjadi kesakitan. Beberapa detik saya turunkan lagi. Ya. Kemudian saya suruh dia berdiri, dia bisa berdiri sendiri. Kemudian saya suruh dia coba ruku. Pada saat dia ruku bisa, kemudian berdiri lagi enak, langsung dia sujud syukur. Saat itu sujud syukur dia nangis, dia meluk saya. Tapi nggak berarti dia bilang, emang gue apaan lu peluk itu, enggak. Ya artinya kan itu rasa terima kasih dia. Kejadian. Saat itu oleh Allah diberikan kesembuhan orang.